Format pembelajaran luring pada pendidikan tersier hanya akan membuat pemerintah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi mahasiswanya. Masuk ke dalam poin setup dari tim pemerintah. Satu, pendirian kami jelas, kami akan mendukung pembelajaran setelah SMA atau sederajat dari yang tadinya luring ataupun menjadi daring. Lalu yang kedua apa? Kami akan mewujudkan sistem tujuan kami mendukung untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dan pembelajaran yang inklusif dan juga baik untuk banyak pihak nantinya. Tapi yang ketiga apa? Poin karakterisasi yang harus ditekankan di sini. Satu, pendidikan tersier. Pendidikan tersier adalah pendidikan yang kita tempuh setelah jenjang SMA sederajat, atau misalnya jenjang pendidikan tinggi seperti contohnya universitas, politeknik, dan segala macamnya. Tapi yang kedua apa? Yang kedua, peralihan permanen. Peralihan permanen itu adalah sebuah bentuk perubahan yang bukan merupakan sementara, tapi menjadi format utama. Format utama di sini adalah format dalam sistem pendidikan tinggi itu sendiri. Tapi yang ketiga apa? Format daring. Format daring itu sendiri pada sistem pembelajaran ada proses belajar mengajar melalui online, melalui platform digital seperti contohnya Google Meet, Zoom, YouTube dan segala macamnya. Tapi kita lihat apa yang terjadi sekarang dan bagaimana ini bisa terjadi di status quo-nya. Yang A, siswa sudah belajar selama 12 tahun. Juri siswa sudah belajar dari sejak masa SD sampai SMA yang itu membuat apa? Satu, 12 tahun adalah waktu yang efektif dan juga cukup untuk belajar materi-materi dasar. Seperti misalnya kita sudah belajar banyak matematika, kita sudah belajar banyak tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris di SD sampai SMA. Tapi selanjutnya apa? Yang kedua, materi yang telah diajarkan itu sudah secara jelas dan secara terstruktur. Misalnya kita lihat di sekolah sudah banyak tugas, kurikulumnya juga sudah jelas. Akhirnya apa? Akhirnya materi yang tersampaikan itu sudah jelas dan terstruktur. Tapi misalnya apa yang ketiga? Yang ketiga, pendidikan tersier itu hanya sebagai opsional. Jika mereka ambil materi dasarnya itu sudah diajarkan di sekolah. Seperti misalnya apa? Seperti kita misalnya ngambil FMIPA, matematika, materi matematika itu sudah diajarkan di sekolah. Lalu kita misalnya mengambil sastra Indonesia, materi bahasa Indonesia itu sudah diajarkan di sekolah juga. Tapi misalnya kita lihat di sini, pendidikan tersier itu hanya akan memperkuat dan mempertajam ilmu yang kita punya. Jadi di sini pendidikan tersier bukan merupakan pendidikan utama kita, tapi merupakan opsional dan akan memperkuat ilmu kita. Tapi yang B apa? Yang B, akses pendidikan itu pendidikan tinggi masih banyak yang timpang. Kita lihat contohnya apa? Satu, misalnya banyak mahasiswa di daerah yang kurang terlihat itu mengalami hambatan. Baik itu misalnya tempat maupun ekonomi untuk mengakses pendidikan tinggi. Kita bisa lihat misalnya di Jakarta ataupun di pelosok lain, itu kita bisa lihat komparasi dan perbandingannya bagaimana ketimpangan akses pendidikan di kedua daerah tersebut. Tapi yang kedua apa? Infrastruktur itu masih tersentralisasi di kota-kota besar. Bukan hanya infrastruktur dari segi industri, tapi juga infrastruktur dari segi pendidikan. Misalnya kita lihat banyak fasilitas sekolah yang belum terpenuhi di daerah-daerah pelosok sana jika dibandingkan dengan Jakarta ini. Masih banyak sekolah-sekolah negeri yang belum bisa dibangun di daerah pelosok-pelosok di sana dibandingkan di Jakarta sini. Tapi apa yang ketiga? Yang ketiga, teknologi pendidikan itu belum sepenuhnya memadai dan juga dimaksimalkan. Kita bisa lihat jika pembelajaran tatap muka ini di status quo-nya, banyak guru-guru yang masih belum menggunakan teknologi dengan maksimal dan akhirnya teknologi ini hanya cuman sebagai cuma sebagai pelengkap aja, nggak sepenuhnya memadai dan juga akan tidak sepenuhnya dimaksimalkan. Tapi kita komparasinya di kedua dunia apa? Satu, kami akan berbicara di dunia pemerintah terlebih dahulu. Bagaimana pemerintah ini akan di dunia kami, satu, pemerintah akan investasikan infrastruktur digital yang merata. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya akses internet, lalu juga kemudahan-kemudahan untuk mengakses aplikasi-aplikasi platform online dan segala macamnya secara gratis. Lalu yang kedua apa? Misalnya setiap lembaga pendidikan tinggi akan diberikan pelatihan mengajar daring. Seperti contohnya pembiasaan untuk dosen, dia akan diberikan pelatihan dan juga misalnya juga mahasiswanya akan diberikan pelatihan. Mungkin tim oposisi akan berbicara, oh ini akan memakan waktu dan segala macamnya. Tapi justru itu adalah yang dibutuhkan juri, bagaimana mereka akan mendapatkan pengalaman dari pelatihan itu dan bisa digunakan untuk dunia kerja nantinya. Tapi yang ketiga apa? Adanya sistem evaluasi yang bertahap. Jika mereka mengatakan misalnya ada culture shock dan segala macamnya, tapi sadarilah juri ini tidak akan terjadi karena apa? Karena misalnya ada evaluasi baik dari 10%, 20% maupun segala macamnya. Lalu komparasinya apa? Di status quo, akses pendidikan tinggi itu masih sangat timpang. Hanya anak-anak di kota besar ataupun keluarga yang mampu hanya bisa mengakses kampus-kampus unggulan maupun tidak unggulan. Di sini, lalu yang kedua, format tatap muka atau luring hanya menciptakan hambatan pembelajaran karena misalnya karena tempat, biaya, dan tekanan sosial. Lalu masuk ke dalam argumen preferentif dari tim oposisi. Misalnya di dunia oposisi, format pendidikan luring itu tetap menjadi format utama. Lalu apa yang saya sebutkan? Misalnya akses pendidikan tetap bergantung pada tempat dan juga ekonomi.
Tapi ya mereka akan mengatakan bahwasanya bagaimana jika adanya culture shock, bagaimana mitigasinya di tim pemerintah. Satu, kami sudah bilang kalau misalnya adanya sosialisasi atau misalnya nanti ada kita bisa lihat seminar-seminar dan segala macamnya, itu akan menambah ilmu mereka dan juga pengetahuan mereka. Tapi yang kedua apa? Proses beradaptasi. Emang proses peralihan ini tidak langsung secara sepenuhnya, tapi ada proses adaptasi yang dimana ini juga akan menjadi pengalaman bagi mereka. Tapi yang ketiga apa? Adanya proses evaluasi secara pertama yang sudah saya sebutkan tadi. Saya sudah sebutkan bahwasanya tidak secara langsung tapi melainkan ada misalnya proses evaluasi sebanyak 10% terlebih dahulu, 20% dan juga 30% nantinya. Tapi argumen preventif yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana dengan siswa yang terdapat kekurangan seperti pada status quo? Yang A, akses pendidikan pembelajaran daring tidak hanya lewat Zoom atau Meet. Misalnya sekarang sudah bisa lewat telepon yang bisa diakses lebih mudah, lalu juga kita bisa lihat dari YouTube, kita bisa lihat dari Google dan segala macamnya. Lalu misalnya iya, justru ini di sisi oposisi akan lebih buruk. Kenapa? Misalnya kita belajar secara luring, secara tatap muka, satu biaya hidup mereka akan lebih banyak, misalnya perjalanan, kos dan juga makanan. Tapi yang kedua apa? Kebutuhan pada saat belajar. Kebutuhan saat belajar misalnya di kelas kita akan ada iuran, kas dan segala macamnya itu malah akan menjadi beban bagi mereka. Tapi yang C apa? Maka dari itu diperlukan pemerintah untuk mensentralisasi infrastruktur digital agar siswa yang terdapat kekurangan seperti pada SQ ini, status quo ini akan terkurangi kekurangannya. Lalu apa? Bagaimana misalnya masyarakat masih awam dengan teknologi tersebut? Jika misalnya masyarakat masih awam dengan teknologi tersebut, udah ada informasi tentang yang bisa kita cari misalnya dengan Google, YouTube, Zoom dan segala macamnya. Tapi kalaupun iya, mereka akan diberikan pembiasaan secara praktikal dan akhirnya mereka akan terbiasa dengan sistem pendidikan ini. Lalu yang masuk ke dalam poin argumentasi. Yang pertama, bagaimana kontribusi dan seberapa pentingnya format daring dalam pendidikan saat ini. Satu, pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel dan bisa kapan saja dan di mana saja. Misalnya bisa di rumah, di kafe, tempat kerja dan segala macamnya. Yang kedua, yang masuk ke dalam poin yang kedua, format daring memungkinkan mahasiswa itu bisa berkuliah atau sambil bekerja ataupun sambil membantu keluarga. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin mahasiswa banyak kebutuhannya dan tidak hanya berkuliah saja, tapi akhirnya dia bisa membantu keluarganya dia dengan cara pendidikan daring ini. Tapi di sisi oposisi, ketergantungan terhadap tatap muka akan terjadi. Misalnya mahasiswa akan mencari dosennya terus-menerus untuk misalnya konsultasi dan segala macamnya. Tapi dampaknya apa di sisi pemerintah? Satu, lebih banyak anak muda bisa berkuliah. Yang kedua, pemerataan SDM di seluruh Indonesia. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu karena mobilitas dan akses pendidikan lebih terjamin. Tapi bagaimana kondisi jangka panjang nantinya? Apa yang dibutuhkan? Satu, pengalaman. Yang kedua, relasi.